Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Puji Nur Aziza dengan nomor stambuk F2017-01148. Saya dari kelas K3 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi obat antihistamin. Langsung saja kita masuk ke slide pertama mengenai pendahuluan. Antihistamin adalah zat atau obat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblok reseptor histamin. Nah, mengapa reseptor histamin ini harus diblok atau harus dihambat? Karena histamin ini merupakan salah satu mediator yang dapat menyebabkan reaksi alergi dan juga reaksi inflamasi. Histamin ini merupakan amino dasar yang dibentuk dari histidin oleh enzim histidin dekarboksilase. Pada kondisi normal, histamin disimpan di dalam granul atau vesikel sel emas dan basofil pada seluruh jaringan tubuh dalam bentuk tidak aktif. Kemudian, histamin ini akan keluar atau akan dirilis dari sel emas dan basofil sebagai respon imun akibat adanya alergen atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, antihistamin ini merupakan inhibitor kompetitif terhadap reseptor histamin atau obat yang digunakan untuk menghambat reseptor histamin. Lanjut ke slide selanjutnya, penggolongan antihistamin. Sebenarnya ada 4 jenis reseptor histamin di dalam tubuh. Namun yang dikenal secara luas itu hanya reseptor H1 dan juga reseptor H2. Nah, reseptor H1 ini terdapat pada neuron, otot polos, epitel, dan juga endotelium. Sedangkan reseptor H2 ditemukan pada sel parietal mukosa lambung, epitel, endotelium, dan juga di jantung. Sementara reseptor H3 dan H4 ditemukan dalam tubuh dengan jumlah yang terbatas. Reseptor H3 ditemukan di neuron histaminergi dan reseptor H4 ditemukan di sumsum tulang belakang dan juga sel hematopoietik perifer. Langsung saja kita masuk ke penggolongan antihistamin yang pertama, yaitu antihistamin H1 blocker. Antihistamin ini bekerja dengan cara memblok reseptor histamin 1 secara kompetitif dan ditujukan untuk pengobatan alergi. Antihistamin H1 blocker ini dibagi menjadi dua, yaitu ada antihistamin 1 generasi pertama dan juga ada antihistamin 1 blocker generasi kedua. Antihistamin H1 blocker generasi pertama ini efektif untuk mengatasi urtikaria akut, sedangkan pada urtikaria kronik hasilnya kurang baik. Mekanisme kerja antihistamin dalam menghilangkan gejala alergi berlangsung dengan kompetisi dalam berikatan dengan reseptor H1 di organ sasaran. Nah, efek samping yang tidak diinginkan oleh generasi pertama ini dapat menimbulkan rasa kantuk. Nah, efek sedatif ini diakibatkan karena antihistamin generasi pertama memiliki sifat lipofilik sehingga dapat dengan mudah menembus sawar darah otak yang menyebabkan dapat menempel pada reseptor H1 di sel-sel otak. Nah, sehingga kewaspadaan menurun dan timbul rasa mengantuk. Obat antihistamin H1 blocker generasi pertama ini memiliki masa kerja yang relatif singkat sehingga dapat digunakan 3-4 kali sehari. Nah, obat-obatan yang termasuk dalam antihistamin H1 blocker generasi pertama ini ada chlorpheniramine maleat, difenhidramine, dan juga promethazine. Kemudian lanjut yang kedua adalah antihistamin H1 blocker generasi kedua. Setelah tahun 1972 ditemukan kelompok antihistamin baru yang efektivitas anti-alerginya seperti generasi pertama, namun memiliki sifat lipofilik yang lebih rendah dan lebih sulit untuk menembus sawar darah otak, sehingga tidak mempengaruhi blokade reseptor kolinergik. Antihistamin H1 blocker generasi kedua ini menjadi pilihan utama untuk pengobatan alergi karena relatif lebih aman dan efek sampingnya lebih minimal dibandingkan generasi 1. Berdasarkan hal tersebut, obat antihistamin H1 blocker generasi 2 ini memiliki efek sedatif atau rasa kantuk yang lebih lemah sehingga tidak menyebabkan rasa kantuk yang berlebih. Durasi obat antihistamin H1 blocker generasi 2 ini lebih lama dibandingkan dengan generasi 1, sehingga cukup diberikan 1-2 kali sehari. Adapun contoh obat-obatan antihistamin H1 blocker generasi kedua ini ada cetirizine, loratadine, dan juga terfenadine. Oke, kita berpindah ke slide selanjutnya. Di sini ada tabel penggolongan antihistamin dengan masa kerja, bentuk sediaan, dan juga dosisnya. Yang pertama ada golongan obat
efanolamin. Contoh obatnya itu difenhidramin HCl, dimenhidrinat, dan juga karbinoksamin maleat. Yang golongan kedua ada etilendiamin. Contoh obatnya adalah tripelenamine HCl, tripelenamine citrat, dan juga turilamin maleat. Golongan obat yang ketiga ada alkilamin, dengan contoh obatnya chlorpheniramine maleat. Golongan obat yang keempat ada piperazine, contohnya siklizin HCl, siklizin laktat, neklizin HCl, dan juga hidroksizin HCl. Kemudian di slide selanjutnya ada golongan obat fenotiazin, contoh obatnya ada promethazine HCl dan juga methylazine HCl. Dan yang terakhir ada golongan obat lain-lain, contohnya itu ada azatadin, ciprofloxacin, dan juga methylhidrolin napadisilat. Selanjutnya ada antihistamin H2 blocker atau penghambat asam. Obat-obat ini menghambat secara selektif sekresi asam lambung yang meningkat akibat histamin dengan jalan persaingan terhadap reseptor H2 di lambung. Jadi efek yang ditimbulkan adalah berkurangnya hipersekresi atau kelebihan pengeluaran asam lambung, juga mengurangi vasodilatasi dan juga tekanan darah menurun. Senyawa ini banyak digunakan pada terapi tukak lambung usus untuk mengurangi sekresi HCl dan juga pepsin, juga sebagai pelindung tambahan pada terapi dengan kortikosteroid. Senyawa ini juga seringkali digunakan bersama suatu zat stimulator motilitas lambung, yaitu cisaprida pada penderita reflux atau GERD. Penghambat asam yang banyak digunakan itu ada ranitidin, ada famotidin, ada nisatidin, dan juga roxatidin. Selanjutnya yang ketiga itu ada antagonis reseptor histamin H3. Yang termaksud dalam antihistamin generasi ketiga ini yaitu ada fexofenadin, ada norastemizol, dan juga deskarboetoksiloratidin. Jadi ketiganya ini merupakan metabolit antihistamin generasi kedua. Tujuan mengembangkan antihistamin generasi ketiga ini adalah untuk menyederhanakan farmakokinetik dan metabolismenya, serta menghindari efek samping yang terjadi yang berkaitan dengan obat sebelumnya. Fexofenadin merupakan metabolit karboksilat dari antihistamin generasi kedua, yaitu terfanidin, dan diizinkan untuk dipasarkan oleh FDA pada Juli 1996. Setelah diketahui bahwa fexofenadin tidak berpengaruh buruk terhadap elektrofisiologi jantung dan mempunyai efektivitas sama seperti terfanidin, maka fexofenadin menggantikan terfanidin dan telah dipasarkan di Indonesia dengan nama dagang Telfast. Yang keempat itu ada antagonis reseptor H4. Jadi dia ini memiliki khasiat sebagai imunomodulator. Sekarang itu sedang diteliti khasiatnya sebagai antiinflamasi dan analgesik. Contohnya itu ada tioperamida. Beberapa obat lainnya juga memiliki khasiat antihistamin. Contohnya adalah obat antidepresan trisiklik dan antipsikotik. Promethazine adalah obat yang awalnya ditujukan sebagai antipsikotik, namun kini digunakan sebagai antihistamin. Senyawa-senyawa lain seperti kromoglikat dan nedokromil mampu mencegah pengelepasan histamin dengan cara menstabilkan sel mast sehingga mencegah degranulasi. Interaksi obat antihistamin sumber dari Stokely Drugs Interaction. Poin pertama ada antihistamin tambah azoles. Pertama, anti-jamur azoles meningkatkan kadar astemizol dan terfenadin atau antihistamin generasi 2 yang dapat menyebabkan aritmia yang mengancam jiwa. Hal ini terlihat dalam sejumlah kasus.
Yang kedua, ada ketoconazole meningkatkan kadar desloratadin, emadastin, fexofenadin, dan rupatadin, tetapi tidak ada efek jantung yang merugikan terlihat. Yang ketiga, tidak ada interaksi yang terjadi antara ketoconazole dan azelastin, cetirizin, dan levogabastin intranasal. Astemizole dan terfenadin diketahui dimetabolisme oleh sitokrom P450 oleh ionsin CYP3A4. Anti-jamur azoles dikenal sebagai inhibitor ionsin. Oleh karena itu, penggunaan bersama antihistamin dan azole meningkatkan antihistamin level. Penggunaan astemizole dan terfenadin dikontraindikasikan sebagai semua anti-jamur azole pada semua pasien. Interaksi obat antara antihistamin dan benzodiazepam serta obat-obat yang terkait. Yang pertama, benzodiazepam ini dapat merusak kinerja psikomotorik dan efek sedatif dari antihistamin dapat meningkat jika digunakan bersamaan dengan benzodiazepam. Yang kedua, diphenhidramin ini tidak menimbulkan efek farmakokinetik terhadap zalepon, tetapi dapat meningkatkan efek obat penenang terhadap benzodiazepam. Yang terakhir, antihistamin ini lama menimbulkan efek sedasi, tetapi dapat ditingkatkan dengan pemberian beberapa benzodiazepam dengan cara penambahan sederhana efek depresan SSP. Interaksi antara antihistamin dan makanan. Farmakokinetik cetirizin, loratadin, rupatadin, dan desloratadin tidak terlalu berpengaruh sampai batas yang relevan secara klinis dengan makanan. Interaksi antara antihistamin dan jus jeruk bali serta jus buah lainnya. Pada jus jeruk bali akan meningkatkan kadar terfenadin dan dapat meningkatkan resiko perpanjangan interval QT, dan pada jus anggur tidak menimbulkan efek farmakokinetik terhadap astemizole dan desloratadin. Namun pada penyerapan fexofenadin akan berkurang secara bertahap oleh jus anggur dan jus jeruk. Antihistamin makroledin yang pertama itu eritromisin menyebabkan terfenadin dan astemizole terakumulasi di dalam darah pada beberapa individu yang dapat memperpanjang interval QT dan mengarah ke gangguan ritme irama jantung yang mengancam jiwa pasien aritmias. Selanjutnya, eritromisin secara nyata meningkatkan level abastin yang menyebabkan perpanjangan interval QT yang sedang. Eritromisin juga meningkatkan kadar mizolatin dan rupatadin tanpa mempengaruhi interval QT. Yang keenam yaitu antihistamin nefazodon. Nefazodon dapat menghambat metabolisme terfenadin dan karenanya memperpanjang interval QT. Ada juga beberapa bukti bahwa kombinasi nefazodon dan loratadin meningkatkan interval QT meskipun pada tingkat yang lebih rendah dari terfenadin. Yang ketujuh yaitu antihistamin quinolones. Studi pada subjek sehat menemukan bahwa ada aditif kecil efek pada interval QT ketika terfenadin diberikan dengan sparfloxacin. Yang kedelapan antihistamin statin. Atorvastatin tampaknya tidak mengubah farmakokinetik terfenadin. Pabrikan menyarankan bahwa rupatadin dapat memperburuk toksisitas otot yang disebabkan oleh statin. Jadi yang kesembilan itu antihistamin plus quinine kina menyebabkan peningkatan astemizole kadar plasma yang nyata tetapi hanya sementara yang berpotensi meningkatkan risiko jantung aritmia. 3 laporan kasus mengkonfirmasi bahwa ini adalah interaksi klinis yang penting. Yang ke-10 antihistamin sinarisin plus fenilproanolamin. Pada 12 subjek sehat, fenilproanolamin 50 mg dinetralkan sedasi ringan yang disebabkan oleh sinarisin 25 atau 50 mg dan menghasilkan kinerja baik. Kinerja dalam beberapa aktivitas yang
yang berkaitan dengan pengemudi. Yang ke-11, antihistamin fexofenadin plus antacid or omeprazole. Antacid yang mengandung aluminium atau magnesium hidroksida secara sederhana mengurangi tingkat fexofenadin dalam satu penelitian. Fexofenadin tidak tampaknya mempengaruhi farmakokinetik omeprazole. Yang ke-12, antihistamin fexofenadin plus rifampicin. Rifampicin meningkatkan nilai kriles oral fexofenadin. Yang ke-13, antihistamin fexofenadin plus probenecid mengurangi nilai kliris ginjal dari fexofenadin dan meningkatkan ausinya. Antihistamin, flunarizin tambah antiepileptiks, bukti kuat menunjukkan bahwa phenytoin dan carbamazepine dapat mengurangi kadar flunarizin serum, sedangkan flunarizin tidak dapat mengubah kadar carbamazepine dan phenytoin. Antihistamin, ketoconazole dan simetidin. Ketoconazole harus diberikan 2 jam sebelum pemberian simetidin karena absorpsinya dapat berkurang sekitar 50% jika diberikan bersamaan dengan simetidin. Antihistamin, ranitidin dan diazepam. Ranitidin dapat menghambat absorpsi diazepam dan dapat mengurangi kadar plasmanya sejumlah 25%. Obat-obatan ini diberikan minimal selang 1 jam.